wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firda Putra Lanza. Kami dari jurusan keperawatan ingin menyampaikan, mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara pencegahan luka tekan dan mobilisasi pasien pada pasien stroke. Ini teman saya namanya Saya Irfan Bu. saya ya. Sini kami menanyakan apakah ada yang keluarganya yang stroke ya, Ibu ya? Ada datu. Ada datunya stroke ringan ya. Nah, nanti di sini lancar. Berubah. ya, Jadi kalau ngomong tuh payah, uh, seringan. Ngomongnya payah, tidak lancar, tidak bisa lagi ngobrol seperti biasa, tidak bisa. Memang udah bisa sakit sekarang. oh iya, nanti kami setelah bapaknya pulang, kami mengajarkan ini yang pertama pencegahan luka tekan. Pencegahan luka tekan itu Bu ya, misalkan pada pasien stroke itu rawan terjadinya luka tekan, kan sering berbaring dan jarang bergerak. Nah, nanti kami akan mengajarkan bagaimana cara mencegah itu. Selanjutnya juga kami akan mengajarkan mobilisasi pada pasien stroke atau pergerakan karena mencegah kekakuan pada sendinya. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit dan tepatnya mungkin di sini saja. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia ya. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini yang pertama kita akan membahas tentang luka tekan. Ibunya udah tahu apa itu luka tekan? Belum ya. Belum ya. Kita akan bahas ya. Jadi luka tekan itu diakibatkan karena terlalu lama kulit itu bergesekan dengan benda-benda yang padat kayak tempat tidur, kemudian kursi. Nggak tahu, berdarah hidungnya itu berdarah. Kemarin tadi. Berdarah, ada keluar darah dari hidung. Dari ke rumah sakit sekarang. Nah, biasanya luka-luka tekanan ini terjadinya di bagian belakang, kayak kepala, kemudian punggung, bokong, pinggul gitu. Nah, kalau dibiarkan itu kayak di gambar itu Bu, luka kayak gitu kalau dibiarkan, kalau nggak bergerak gitu. Nah, cara mencegahnya tuh ada beberapa cara. Yang pertama tuh bisa dengan memberi lotion atau dikasih minyak zaitun kalau ada di bagian punggungnya. Kemudian dilakukan mobilisasi atau gerak, bisa digerakkan ke kiri, miring kiri, miring kanan gitu selama kurang lebih 2 jam per hari. Tuh. Kemudian misal ada rezeki lebih gitu kan, bisa beli kasur anti dekubitus kayak gini gitu ya Bu. Nah, ini kasur khusus untuk mencegah luka gitu. Boleh dilihat di sini. Gitu. Terus juga jaga kebersihan tempat tidur. Tuh. Kemudian untuk mobilisasi ini dilanjutkan sama teman saya Bu. Untuk mobilisasi, silakan. Oke, selanjutnya itu mobilisasi. Jadi mobilisasi itu seperti latihan gerak untuk pasien stroke. Kan biasanya pasien stroke itu kaku pada otot dan sendinya kan Bu. Iya. Nah, kebetulan suami Ibu masih bisa bergerak. Masih sehat Ya, kan ya. masih bisa Cuman bergerak. karena hidung kan nggak tahu 2 kali kan dulu hidung. Nah, namun ini mau dijelaskan sedikit juga tentang mobilisasi itu kan latihan pergerakan tubuh, kaki dan tangan yang dilakukan untuk pasien stroke. Nah, manfaatnya itu apa sih kalau mobilisasi itu untuk pasien stroke? Itu yang pertama pastinya mencegah kekakuan otot dan sendi, terus melancarkan sirkulasi darah, kayak tadi mencegah luka tekan, terus meningkatkan kekuatan otot, terus menjaga fungsi pernapasan dan pencernaan. Biasanya kan pasien stroke itu akan mengalami sulit BAB kan Bu. Nah, dengan dilakukannya mobilisasi yang rutin tiap harinya per 2 jam sekali itu bisa melancarkan fungsi pencernaan, terus mempercepat proses pemulihan dan kemandirian pasien stroke pastinya. Nah, selanjutnya latihan jenis mobilisasi itu ada 2. Kalau biasa kan pasien stroke tuh ada yang dia cuma kaku tapi masih bisa menggerakkan sendiri. Itu namanya latihan aktif karena pasien sendiri yang melakukan mobilisasinya. Sedangkan
ada pasien stroke itu yang benar-benar nggak bisa gerakin Iya. nggak bisa gerakin anggota tubuhnya. Itu namanya latihan pasif, yaitu pasti dibantu sama keluarga untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Nah kebetulan bapak kan masih bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Pasal ngomong nggak usah lancar gitu. Iya. Di sininya tuh, kamu tuh lama udah 5 tahun yang lalu ya, itu aku tinggalkan dulu tuh kembali sayur kalau nggak pernah masak sendirian. Mungkin terlalu tinggi. Terus dulu sini masih bisa, dia manggil nelpon ponakan tuh suruh balik sini lagi. Rumah sakit. Ini yang tidak seperti kita lagi ya, nggak bisa. Jadi kita akan latihan itu latihan aktif, namanya mobilisasi aktif kan Bu. Nah latihannya itu seperti mengangkat tangan, mengangkat kaki, memutar pergelangan tangan, pergelangan kaki. Itu bisa dilakukan di tepi tempat tidur atau di kursi, senyaman di mana aja itu bisa dilakukan. Terus juga latihan menggenggam, melepas. Nah itu durasinya untuk sekali latihan itu bisa 10-15 menit. Itu dalam sehari itu bisa 2-3 kali. Nah untuk satu gerakan itu bisa dilakukan 3-5 kali. Nah untuk gerakannya itu nanti akan dicontohi sama teman saya. Teman saya boleh dicontohi. Ya, nanti kan nanti setelah bapaknya pulang nanti dari rumah sakit Bu ya. Ini juga walaupun masih bisa bergerak, tapi kan kita untuk mencegah kekakuan pada sendinya ya kan, karena bapaknya kan walaupun masih bisa bergerak hanya bagian mulut, tetapi kan sudah didiagnosis dokter itu sudah stroke kan. Nah, jadi saya ajarkan nanti setelah pulang bapak dan ibu dan keluarga bisa mengajarkan bapak. Yang pertama bisa dari bagian tangan Bu ya. Ibu boleh ikut ibu ya, karena kan ini kan nanti mau mengajarkan yang aktif ya kata teman saya tadi ya. Jadi ibu hanya mengajarkan kepada bapak seperti ini. Nah pertama di ini dulu di menggenggam, nah dilepas, ya menggenggam, dilepas. Nah itu di pergelangan tangan, di ini seperti ini, seperti ini, ini, ya. Nah kan 5-6 kali Bu ya. Nah itu di sikunya ditekuk ya, diluruskan, tekuk, diluruskan, tekuk, diluruskan. Nah itu di bagian ini juga bisa memutar kayak gini. Kalau emang bisa jauh kayak gini, jadi mutar gini, balik lagi mutar. Kan sambil duduk kan bisa Bu ya, nanti ajari bapaknya. Nah bagian kepala juga seperti itu kayak gini. Nah gini kayak kita peregangan. Nah kalau ini sini itu gini kan, diputar. Nah bagian kaki juga Bu sama. Bagian kaki kan seperti ini pada pergelangan kaki kan, ditekuk, dilebarkan, ditekuk, dilebarkan. Di sini juga ditekuk, luruskan, ditekuk, diluruskan. Nanti ibunya bisa mengajarkan bapaknya Bu. Ya. Ibu bisa ingat nggak tadi apa aja? Mungkin contohkan. Boleh diulangi lagi Bu? Nah seperti itu dijadikan pergelangan. Nah lagi sudah itu Bu. Sikunya, siku ya, siku luruskan. Ado kan di Facebook ado kan. Dari Cina atau persis ini kan. Mungkin kalau ibu udah melihat contohnya bisa diterapkan, bisa diajarkan sama bapak Bu ya. Iya. Direkam atau. Iya, mungkin itu saja yang bisa kami ajarkan Bu. Untuk pencegahan luka tekannya tadi bisa Ibu ya. Ingat ya, yang pertama tadi dengan Mudah-mudahan jangan sampai kayak ini. ya, kan ini kan ada ininya lembar baliknya Bu ya, Ibu bisa baca-baca. Jangan sampai saya ini. Iya. Nah, sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin tentang yang sudah kami jelaskan tadi? Jadi kalau kamu tak ada ini saya ini apa? Di sana sini. Kalau gini kan tidak lurus lagi aja kan. Ditarik 60 atau apa itu? Itu tadi yang siapa yang Bapak? Udah gejalanya lah itu. Kekaku. Makanya tadi kekakuan otot tadi. Jadi kan ibu sering ngajarinnya cek Bu. Dalam mulai lah itu tuh Bu. Ya, mungkin bisa berawal kan dari mulut yang kaku kan Bu ya. Nah untuk mencegah kekakuan juga di bagian tangan dan bagian gerak badannya. Jadi walaupun memang masih bisa bergerak aktif, kita mencegah biar nggak kaku, tetap ini kan dibiasakan. Karena bapak kan udah didiagnosa dokter udah sakit stroke kan. Nah, untuk bagian mulutnya tadi, kalau emang udah kaku di bagian mulut, dilatih juga aja, dibuka kayak ibunya jelaskan tadi. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan Bu? Itulah ya. yang sudah nampak itu kan itulah. Ya, Kemarin itu mendadak itu. Ya Allah. mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa dihubungi. Nanti kan kami ada nama kami di Kalau ada waktu lagi
bapak-bapak pada dato-dato duduk tuh mampir aja dah apa Iya. biasa di puskesmas kan Oh. bertemu terus di Iya, sini. iya. Nggak berangkat mana pasti sini. Kami ada terus di Iya. rumah. Terus orang tua. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bu ya. Iya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga cepat sembuh ya Ibu dan Bapak, jaga kesehatan juga ya. Terlindung aja. Iya, kami akhiri Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.